Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Humaitah. Saya Aga Jaya Bijaksana, senang sekali bisa menemani Pak Hari dalam ruang bincang inspiratif tentang pembangunan, potensi daerah, dan hal-hal seru yang bikin kita makin cinta Indonesia. Dan hari ini kita terbang, bukan terbang beneran Pak ya, terbang bukan ikut. Tadi ada Garuda Pak ya, ada Lion Air juga. Ini soal salah satu pintu gerbang utama Kalimantan Tengah, Bandara Cilikriwut di Palangkaraya. Ini di tengah geliat pariwisata, ternyata ada rute baru nih Pak. Ada 3 kalau tidak salah ya, mohon koreksi Pak ya. Ada Makassar, Denpasar, dan Lombok juga ya. Itu yang terbaru. Dan bandara ini tidak mau ketinggalan juga meningkatkan pelayanan begitu, hingga dukungan pembukaan rute-rute baru seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk konektivitas tentunya di Kalimantan Tengah untuk masyarakat dan juga peningkatan pariwisata di Kalimantan Tengah. Dan tentunya saya perkenalkan dulu Bapak Kepala Bandara Pak ya, Kepala EGM, Eksekutif General Manager Bandara Angkasa Pura Indonesia. Nih ada pergantian nama Pak ya. Dulu Angkasa Pura II. Dulu Angkasa Pura II. Sekarang kita bergabung menjadi Angkasa Pura Indonesia. Iya, ada Bapak Muhammad Adi Wiyatno, General Manager Kantor Cabang Bandara Cilikriwut atau PT Angkasa Pura Indonesia. Bisa berbagi cerita Pak dengan kita di sini dengan podcast Humaitah. Tadi saya salah sebut Huma Betang Pak ya. Oleh karena memang Huma Betang ini ciri khas dari Kalimantan Tengah. Jadi podcast Humaitah Pak ya. Iya Pak. Untuk itu bersama kami di podcast Humaitah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Iya Pak. Langsung saja Pak. Pak Muhammad Adi Wiyatno. Silakan. Gimana? Ada yang bisa saya sampaikan? Iya. Pak, bisa diceritakan secara umum Pak. Ini secara umum Pak ya, bukan khusus Pak. Kondisi terkini operasional Bandara Cilikriwut Palangkaraya maksud saya. Saya tadi masuk ke sini, para penumpang banyak yang keluar. Pesawat ada yang baru turun, ada juga yang mau berangkat Pak. Ini tandanya berarti ada peningkatan Pak. Ya, bisa dijelaskan begitu. Oke, jadi memang ya operasional Bandara Udara Cilikriwut ini alhamdulillah ya, terutama kemarin nih dari angkutan lebaran ya, musim angkutan lebaran 2025 kemarin ini kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Kemarin di tertinggi kita itu sampai di 4.800 penumpang. 4.800. Kalau biasanya dari berapa, yang Pak? biasa-biasanya paling sekitar 2.000 lebih sedikit gitu. Atau bahkan di musim-musim sepi itu atau low seasonnya itu bisa sampai 1.800 seperti itu. Jadi kemarin di angkutan lebaran itu sampai 4.800. Itu luar biasa memang peningkatannya. Luar biasa Pak ya. 4.800. Berarti ini pengaruh sekali Pak ya, 3 rute ini yang baru ini Pak. Makassar, Lombok, sangat dan juga berpengaruh gitu. Bali ya. Denpasar Bali. Pak ya. Pak, apa saja langkah strategis Pak yang saat ini sedang dilakukan dalam rangka pembenahan atau pengembangan Bandara Cilikriwut? Saya dulu nih pernah dengar nih Pak, bahwa di depan itu ada danau nih Pak. Danau itu akan dibuat semacam ikon dari Kalimantan Tengah, itu orang hutan. Orang hutan itu katanya bisa nyembur air gitu Pak. Nah, itu saya dengarkan informasi dulu waktu Kepala Angkasa Pura II namanya dulu ya. Bukan Angkasa Pura Indonesia. Nah, itu salah satu yang bisa dijadikan ini kan Pak, objek wisata juga di bandara ini Pak. Iya betul. Jadi ya kebetulan saya tugas di sini kan baru sekitar 8 bulan ya. Saya memang mendengar itu sih ya. Cuman waktu itu kan memang yang mau membangun itu kalau nggak salah pihak pemerintah provinsi ya. Nah sampai sekarang memang saya belum ada konfirmasi lagi apakah akan dilanjut atau seperti apa, itu saya belum. Nah tadi terkait kita mengenai strategi-strategi kita ya untuk dalam mengupayakan peningkatan peningkatan penumpang ini. Jadi sekarang kita ini membuka 2 pintu masuk ya. Jadi satu pintu yang sebelumnya ada di sisi paling kanan ya kalau kita dari ini ya. Kalau kita baru masuk itu sisi keberangkatan lah sisinya. Nah itu untuk penumpang yang memang dia belum check in, kemudian
masih harus memasukkan bagasinya. Ya. Nah, itu lewat sana. Sementara kalau penumpang yang sudah check-in ya, sekarang kan sudah ada banyak bisa dengan check-in online ya. Kemudian dia tidak membawa bagasi, hanya bagasi kabin saja. Nah, itu kita bisa melalui pintu yang di tengah ya, yang tadi mungkin Mas Aga masuk ya. Nah, itu langsung ke tengah, kemudian naik ke atas hanya 1 kali pemeriksaan dan itu masih bisa diantar. Jadi bagi penumpang yang diantar oleh keluarga, ya, sanak familinya, teman, itu bisa mengantar sampai ke atas, gitu. Jadi kita semua sekarang menjadi public area. Nah, public area di sini juga kita seperti lihat ya tadi di depan pas mau masuk itu di kanan kiri masih banyak space kosong ya untuk tenan itu. Nah, itu kita buka, kita persilahkan kepada seluruh pengusaha ya yang mau bermitra dengan Angkasa Pura Indonesia ini. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Belakangan ini saya lihat juga antusiasme masyarakat Kota Palangkaraya atau sebaliknya itu bisa dilihat dari banyaknya jumlah penumpang yang keluar masuk, Pak ya. Saya lihat di sini luar biasa nih banyaknya nih dari sebelum Lebaran sampai akhir Lebaran selesai begitu. Nah, ini apakah Bandara Cilikriwut ke depannya akan mempersiapkan penambahan rute atau pengajuan rute baru, Pak? Selain 3 ini mungkin bisa ke Papua begitu, ke Raja Ampat begitu. Jadi kita luar biasa sekali ya, dan dari dengan situasi yang sekarang ini semua wilayah, semua daerah di Indonesia ini sangat membutuhkan penerbangan ya, armada-armada untuk mengangkut semua masyarakatnya. Tapi kita ada penambahan rute baru. Nah, ini luar biasa banget ya. Nah, ke depan ini kita juga memang kalau kita melihat dari transit penumpang yang berangkat dari sini itu justru malah bukan ke arah timur, Mas Aga, jadi ke arah barat. Barat ya? Ya, itu banyaknya ke Batam, KNO. Nah, kita ini punya rencana, kita sedang mengadakan pendekatan dengan airlines ya, kalau dia bisa nanti ada satu armada yang dari Balikpapan kemudian Palangkaraya, Batam dan KNO atau Medan. Nah, itu nanti kembali lagi. Ini sedang kita jajaki. Gitu. Ada rencana ke Kuala Lumpur gitu, Pak? Ke Malaysia begitu. Kalau Kuala Lumpur kebetulan bandara kita masih domestik, belum internasional. Tapi kan kita udah punya kesempatan banyak ya sekarang ada rute Denpasar kan internasional, Makassar gitu. Makassar, mungkin nanti kita yang rute Batam itu bisa ke Kuala Lumpur maupun ke Singapura seperti itu. Pak, saya bertanya-tanya juga nih, Pak. Pengajuan untuk rute baru itu siapa, Pak, yang sebenarnya yang ngajukan, Pak? Pihak bandara kah atau dinas perhubungan kah? Yang itu, Pak. Kita. Jadi dunia penerbangan ini ya untuk bandara pesawat ini setiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya konferensi slot. Konferensi slot summer dan winter. Disitulah para kepala bandara, para perwakilan bandara berkumpul yang diinisiasi oleh IASM ya, Indonesia Slot itu. Nah, di situ nanti ada airlines-nya. Di samping kita juga sudah diberikan schedule nanti untuk bertemu. Kita mengajukan dulu, kita akan bertemu dengan maskapai apa gitu kan. Nah, nanti kita dijatuhkan. Tapi di luar itu kita juga masih bisa bernegosiasi. Nah, disitulah kita akan bernego dengan para airlines itu, para perwakilan airline yang hadir di konferensi slot itu. Ada tantangan nggak, Pak, dalam pembukaan rute baru, Pak? Maksudnya tantangan misalnya karena Palangkaraya ini kan penduduknya bisa dibilang sedikit kayak gitu. Ya, rata-rata memang seperti itu. Jadi tantangan pasti ada ya, semua ini pasti ada. Nah, memang kadang-kadang kita juga suka ditanya pariwisatanya seperti apa sih Palangkaraya? Nah itu kan jawaban saya kadang-kadang ditanya gitu juga, Pak. Gitu. Pariwisata andalan Palangkaraya apa? Gitu. Bagaimana Pak di sekitar Kalimantan Tengah nih Palangkaraya apa ininya gitu, potensinya apa untuk hal-hal lain gitu, seperti itu pastinya. Kita jelaskan yang benar ya begitu. Padahal sebenarnya kalau kita jelaskan betul-betul itu bagus, Pak, pariwisata Palangkaraya ini, Pak. Danau Hitam. Di mana ada daerah lain ada danau hitam begitu. Orang hutan yang mendunia itu. Memang saya juga seperti itu penjelasannya. Cuman kan ya kita
sepertinya masih perlu ditingkatkan betul. lagi ya, masih perlu ditangani lebih baik lagi ya untuk wisata-wisatanya. Itu mungkin tantangannya Pak ya. Yang selanjutnya mungkin Pak, ini banyak nih Pak yang saya tanyakan ini Pak. Kalau Bapak nggak percaya lihat ini Pak, daftar nama-nama pertanyaannya. Maksud saya bukan nama-nama, ini daftar pertanyaannya. Nah, itu tadi masalah tantangan begitu ya Pak. Kalau senangnya rute baru ini Pak dari pihak bandara sendiri apa Pak senangnya? Itu kan tantangan tadi. Senangnya apa Pak? Penumpang banyak begitu atau apa begitulah. Yang pertama, senangnya itu saya secara pribadi maupun secara manajemen ya, itu bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat di Palangkaraya ini karena mereka bisa umpama ada rute baru seperti yang kemarin ke Lombok, ke Denpasar, Makassar, itu kan daerah wisata semua tuh. Betul. Yang sebelumnya mereka kalau mau berwisata ke Lombok atau ke Denpasar itu harus ke Jakarta. Yang notabene ada waktu yang harus disiapkan lebih lama, transit. Kemudian harga tiket yang sejalan aja bisa 2,5 juta. Iya. Sekarang dengan adanya rute baru yang langsung direct dari Palangkaraya ke Denpasar maupun ke Lombok, itu kadang hanya 1 juta. Bahkan kalau saya suka melihat di low season itu bisa 850 ke Lombok atau ke Denpasar. Nah seperti itu. Waktunya hanya singkat. Mungkin dia weekend bisa. Ya, kalau kemarin harus ke Jakarta atau ke Surabaya itu berapa lama? Ya kan. Nah itu dari kami ya. Kemudian ya pastinya masyarakat juga menikmati kan untuk hal-hal seperti ini. Kayak gitu. Baik Pak. Terkait kerjasama ini Pak, kan tidak mungkin Angkasa Pura Indonesia ini bekerja sendiri Pak ya, pasti berkolaborasi dan pemerintah, pastinya pemerintah provinsi, begitu. Bagaimana Pak kerjasama antara bandara, maskapai dan pemerintah daerah sini Pak dalam memperluas konektivitas udara di Palangkaraya? Konektivitas itu sudah antar provinsi begitu. Iya, oke. Jadi kalau kami dengan maskapai ya memang kita satu ini kan ya, artinya satu tujuan ya kan, yang kita layani ya penumpang gitu. Kami di bandara itu sudah pasti ada. Kita saling memberikan informasi, saling berkoordinasi untuk penambahan rute-rute ini, rute-rute baru ya. Kemudian dengan pemerintah setempat sebenarnya memang kami belum terlalu aktif gitu ya, belum terlalu intens dengan pemerintah setempat untuk hal tersebut. Namun secara tidak langsung, secara resmi kita belum ada MOU seperti itu ya. Namun secara tidak langsung kami tuh sudah banyak juga berkoordinasi ya. Kemudian action kami sebagai pengelola bandara juga memberikan perhatian kepada wisata-wisata setempat. Seperti di tahun 2023 itu kami pernah memberikan bantuan CSR kami ini waktu itu masih Angkasa Pura II ya ke danau Kereng ya. Kereng Bangkirai. Ya. Ada itu. Nah, itu Danau Sabangau. Wisatanya. Kemudian di tahun 2024 kemarin ada di sini kan ada Segohong itu. Betul. Itu desa wisata itu desa Pak. Wisata. Dari 6.016 kalau nggak salah waktu itu ya. 6.016 dia masuk 50 besar. Nah, di situ juga pada saat mau penilaian mereka juga mengajukan proposal kami ya. Nah, itu juga kami memberikan support lah untuk penilaian tersebut. Itu berbicara tentang pariwisata ini Pak. Nah, dari pihak bandara sendiri Pak, integrasi layanan bandara dengan promosi destinasi wisata lokal, ada nggak begitu Pak? Rencana ataupun sudah ada programnya tapi belum dilaksanakan begitu? Jadi untuk penunjang pariwisata kita masih sebatas memberikan informasi-informasi ya di kedatangan itu ya, seperti sama-sama kita lihat ada Tourist Information Center, kemudian juga ada rumah betang itu kan, kemudian ada kesenian yang kita ini kan. Nah, itu kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Nah, di situ berharap kan ketika ada tamu-tamu yang datang sini yang mereka hanya yang niatnya hanya sehari 2 hari kemudian melihat dari keunikan atau keberagaman kecantikannya budaya di sini bisa akan menambah hari stay di Palangkaraya ini gitu.
melihat dari upaya-upaya juga dari Bandara Cilikriwut mempercantik bandara ini Pak ya, ruang tunggu ataupun ruangan lainnya, berarti bandara ini sangat mendukung begitu Pak ya sektor pariwisata begitu. Nah, selain ada gambar-gambar begitu bisa mengundang wisata, itu ada nggak langkah lain yang dilakukan oleh bandara untuk mendukung pariwisata di Kalimantan Tengah Pak? Misalnya membujuk maskapai supaya tiket ke Palangkaraya murah begitu. Kan semakin murah semakin banyak kunjungan ke sini Pak. Ya jadi memang kalau tiket itu kewenangannya memang ada di airline, di maskapai gitu ya. Mereka punya hitungan tersendiri ya. Tapi kalau dari kami sebagai pengelola bandara, kami terus berupaya untuk menambah penerbangan baru juga ya, sehingga itu nanti akan menjadi kompetitor kan di antara airlines itu. Nah, itu sebenarnya juga salah satu yang akan mempengaruhi harga tiket. Makanya kami sebagai pengelola bandara juga terus berupaya mengadakan pendekatan kepada maskapai yang lain yang belum ada di sini. Kan kayak di sini kita Pelita belum ada, Transnusa belum ada, seperti itu kan. Nah, itu kita terus berupaya untuk memanggil mereka. Kalau pembenahan Pak, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pihak bandara sendiri, baik infrastruktur maupun pelayanan Pak kepada penumpang khususnya? Ya, oke. Nah, jadi memang kalau Bandara Cilikriwut ini kita beda dengan bandara-bandara Angkasa Pura Indonesia yang lain ya. Ada beberapa bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia ini adalah bentuknya kerjasama pengelolaan. Gitu ya. Nah, kebetulan Cilikriwut ini salah satunya. Jadi untuk investasi pembangunan dan lain-lain kita sebenarnya sudah ada kontraknya lah gitu. Kita kontrak selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu langkah kita atau upaya kita ini untuk pembenahan dan lain-lain itu sudah ada. Nah, seperti kita di sini di tahun 2022 itu kita ada overlay itu kan untuk keselamatan ya, overlay runway ya. Nah, itu untuk keselamatan juga kan, pendaratan. Kemudian di tahun berikutnya itu 2004 kemarin kita ada juga penambahan investasi CCTV. Itu juga kan untuk kenyamanan, keamanan dan lain-lain lah gitu kan, pemantauan seperti itu. Kemudian sekarang ini kita juga sedang ada investasi untuk lampu SQFL itu ya. Nah, itu juga untuk membantu pendaratan juga seperti itu. Nah, terus berikutnya nanti kita akan ada lain-lain lagi seperti peremajaan Garbarata, peremajaan fasilitas kendaraan PK ya, atau nanti juga ada yang lain-lain lah, banyak. Jadi kita sudah ada programnya gitu di tahun-tahun ini ya. Di tahun-tahun yang sudah ditentukan, disepakati antara kami Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelolanya dengan Kementerian Perhubungan, seperti itu. Penerapan digitalisasi lagi nih Pak. Kita ketahui kan sudah zamannya digitalisasi nih Pak. Kita podcast juga digitalisasi ini Pak. Nah, bagaimana penerapannya di bandara ini Pak untuk meningkatkan pelayanan untuk para penumpang khususnya Pak? Iya. Ya, jadi memang digitalisasi kita sudah sebenarnya seperti untuk informasi kita juga sudah digitalisasi. Nah, kita juga terhadap tenan-tenan juga iklan-iklan itu kita yang baru ini kan kita minta kepada mitra untuk digitalisasi juga. Di belakang check-in itu ada ada screen ya, screen. Nah, itu iklan-iklan nanti kita akan digitalisasi juga. Kemudian di kedatangan juga di conveyor belt-nya itu, nah itu kita juga digital. Jadi hal seperti itu nanti. Ya, digitalisasi begitu penting begitu sekarang Pak ya. Jadi beli tiket juga maskapai menerapkan digitalisasi juga Pak ya? Atau masih sekarang kan check-in juga check-in ya, orang nggak perlu datang ke sini kan, nggak perlu harus antri seperti itu. Mereka udah buka website tinggal di sana ya laporan ya saya lihat itu mereka bisa sambil jalan. Kalau orang sibuk bisa sambil jalan menuju ke bandara, mereka bisa check-in. Nah, kemudian di sini nggak ada antrian lagi, bisa langsung menuju ke ruang tunggu, hanya 1 kali pemeriksaan. Pak, di bandara ini sebenarnya berapa maskapai Pak yang beroperasi Pak di Bandara Cilikriwut ini Pak? Banyak, ada 7. 7 ya? Saya sebutkan ya. Garuda, Citylink, Lion Group itu kan ada Lion ada Wings Air, betul. Kan ada Batik, ya. Kemudian yang
perintis juga kan ada Susi Air. Iya betul. Ya kan? Tapi yang besarnya ada 3 ya, 4. Yang besarnya ya Garuda, Batik, Citylink, Super Airjet. Yang kecil-kecilnya kayak CCR ke kabupaten gitu Pak ya. Ya baik, menarik nih. Kita masih banyak sih Pak pertanyaan. Silakan gitu. Memang kan Bapak kan memang ahli di bidangnya begitu ya. Jadi kan enak aja Bapak. Dari tadi Bapak jawabnya enak-enak aja gitu. Saya yang mikirnya apalagi nih yang ditanya. Apalagi yang ditanya. Untungnya kita dua berteman Pak ya. Jadi kita sedikit banyak saya tahu begitu tentang pernah wawancara Bapak begitu. Apa-apa informasi bandara saya tahu begitu. Ya Pak. Ini kita kembali ke kerjasama lagi Pak. Terkait program ini Pak. Program bandara. Kerjasama atau kurasi khusus Pak dari Angkasa Pura Indonesia untuk memastikan produk UMKM. Nah UMKM lagi Pak. Bapak bisa jawab Pak. Yang bisa tampil di bandara kayak tadi pintu masuk disediakan lapak ya. Bahasanya lapak Pak ya untuk ini untuk para UMKM dan juga kemarin pada saat Natal dan Lebaran juga Natal Pak ya. Natal ada di kerja kita ada exhibition gitu kan. Nah itu Pak. Itu maksud saya Pak. Mendukung UMKM Pak, bandara Pak, supaya bandara ini benar-benar menyediakan tempat dan meningkatkan perekonomian dan bandara ini menjadi berkualitas begitu juga sama kayak bandara di Jakarta sama kayak di Surabaya itu kan ada lapak-lapak pedagang. Nah untuk hal seperti itu kami Angkasa Pura Indonesia sangat mendukung sekali ya. Itu terbukti kemarin di angkutan Natal dan Tahun Baru ya kita sediakan itu kemarin sekitar 20-an kalau nggak salah itu. 20-an. Itu semua pengusaha ya? menengah, usaha kecil dan menengah. Semua mereka ya itu juga sudah pilihan ya. Sudah pilihan produk-produk yang bagus yang kira-kira layak untuk dipasarkan ya. Karena ini kan bandara ya, semua orang datang dari sini berangkat dari sini itu ke daerah yang lain. Nah, pastinya produk mereka pun akan sampai ke daerah lain. Kalau bagus pasti itu akan dicari. Nah seperti itu. Itu untuk yang hal-hal yang temporary. Kemudian di hal yang sudah kita ini kan juga seperti di depan ini kita juga sudah membantu adanya salah satu tenan kita nih yang diperbanyak itu Pak. Ini sebenarnya kita persiapkan. Jadi ini kan baru ya. Kemarin kan di sini masih non public area, nggak boleh penumpang masuk di sini kan. Sekarang kan sudah kita buka. Makanya ini sekarang kita sedang mengundang karena ini baru mungkin kita masih proses lah. Masih proses untuk beberapa siapapun lah tenan yang reguler maupun yang UMKM itu monggo. Karena kita juga di sini sudah ada 2 juga. Jadi pelaku usaha kecil itu di atas di ruang tunggu kita berikan space itu ada. Kemudian di depan sana juga ada juga. Jadi sudah 2. Silahkan kita nggak membatasi dan kita memberikan perlakuan khusus juga kok untuk tarifnya tidak disamakan dengan yang reguler seperti itu. Itu salah satu bentuk kami memberikan support ya kepada pengusaha kecil di lingkungan Palangkaraya ini yang keinginan kami akhirnya membantu perekonomian di Palangkaraya ini. Seperti itu. Ada tarif begitu Pak ya? Penyewaan Pak ya? Ada. Dalam dan yang di luar nggak sama nih Pak? Sebenarnya sama yang dalam luar ya. Tapi untuk yang UMKM ini pelaku UMKM itu kita bedakan memang tarifnya. Pastinya mendukung nih Pak ya bandara sangat mendukung. Kami sangat mendukung. Sesuai dengan program pemerintah mendukung UMKM. Nah Pak, mungkin harapan Bapak Pak sebagai eksekutif general manager ya Bandara Cilikriwut Palangkaraya, harapan Bapak Pak terhadap perkembangan transportasi udara nih Pak dan potensi wisata di Kalimantan Tengah Pak. Nah ini menarik nih. Apa harapan Bapak? Harapannya saya rasa semua kita punya harapan yang sama ya. Majunya, berkembangnya transportasi udara, apalagi di kita ini yang Indonesia ya sebagai negara kepulauan itu sangat penting untuk transportasi udara karena sangat mempersingkat waktu. Nah pastinya akan terus berkembang seperti sebelum kita adanya pandemi itu ya. Itu sangat luar biasa penerbangan kita. Nah sangat memukul ini, Pak. Nah, perekonomian, kunjungan begitu ya. Makanya
kami sangat berharap juga kepada pemerintah setempat ya, pemerintah para pemangku kepentingan ini bisa sama-sama punya tujuan yang sama ya, cita-cita yang sama dan bergandengan tangan saling bekerja sama untuk kemajuan di Palangkaraya khususnya dan di secara umum ya pastinya di Indonesia ini ya, kayak gitu. Sehingga ya ketika penerbangan itu bertumbuh berkembang pastinya juga akan diikuti oleh perekonomian yang meningkat dan kesejahteraan kepada masyarakat juga pasti akan meningkat seperti itu. Pasti akan meningkat Pak ya. Pasti akan meningkat. Bapak kan tadi bilang 8 bulan baru di sini Pak. Setelah Bapak melihat kondisi tempat Bapak bekerja Pak, mungkin bisa dibilang begitu Pak ya. Pertama menginjakan kaki di Kota Palangkaraya. Sebelumnya pernah ke Palangkaraya Pak sebelum kerja? Belum ya. Nah pada saat Bapak menginjakan kaki di Palangkaraya apa sih Pak pertama yang Bapak pikirkan, Bapak lihat, Bapak pandang bandara ini Pak? Karena ini bandaranya kan sudah dikelola oleh pemerintah pusat kan, melalui Angkasa Pura. Dulu kan cuman Dinas Perhubungan waktu masih di sebelah itu gedungnya Pak. Nah Bapak apa sih Pak kesan Bapak pertama Pak? Bisa disampaikan juga kepada teman-teman yang nonton atau warga Kalimantan Tengah yang menonton, Pak. Oke. Jadi memang kesan pertama saya begitu saya mau landing di sini semuanya hijau. Semuanya hijau. Semuanya hijau luar biasa. Untung gak ada kebakaran hutan, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Kemudian begitu saya landing di sini luar biasa, terminalnya besar, sangat berpotensi untuk dikembangkan. Itu tantangan saya juga. Makanya saya di sini 8 bulan itu udah berapa rute baru, Semarang, Jogja, Surabaya ada penambahan frekuensinya. Kemudian 3 yang kemarin itu Makassar, Denpasar dan Lombok itu. Nah itu ya alhamdulillah bisa saya upayakan ya, dengan begitu saya landing, saya lihat peluang yang sangat bagus ya dengan kapasitas bandara yang memenuhi syarat untuk ditambahkan gitu, tanpa kita harus mengeluarkan effort biaya untuk pengembangannya gitu, karena ini sudah besar gitu, terminal sudah besar dan sangat memungkinkan untuk ditambah. Nah itu makanya menjadi ini. Kemudian di lingkungan sekitar sebenarnya potensi pariwisata ada gitu. Potensi pariwisata ada, cuman memang belum tersentuh dengan baik ya. Makanya kemarin kami juga, saya begitu di sini saya suruh jajaran cari di mana pariwisata yang bisa kita support. Nah, itu sudah ada 2 tempat kemarin ya, yang mudah-mudahan nanti itu akan diikuti oleh pelaku usaha lain atau BUMN lain ya di lingkungan Palangkaraya ini untuk memberikan support kepada peningkatan pariwisata itu. Ya, baik Pak. Sebenarnya saya malas Pak menutup ini Pak, karena masih banyak nih Pak yang perlu saya tanya nih Pak. Saya memang tertarik dengan Bandara Cilikriwut ini Pak. Permasalahan yang ada dengan juga apa sih yang harus dikembangkan dari bandara ini Pak, begitu. Tapi berhubung waktu kita mepet, lain kali mungkin bisa lain kita kali sambung, Pak ya? Setelah ini juga bisa kita WA-an Pak. Oh, siap, okay. Ya Pak, sebelum saya tutup podcast Humaitah pada hari ini Pak, silakan Bapak kalau ada yang ingin disampaikan, closing statement Bapak kepada masyarakat, mungkin kepada penumpang, kepada siapa saja Pak yang ingin menggunakan fasilitas dari bandara ini Pak. Apa closingnya nih ya? Ya terserah Pak, pariwisata, kunjungan atau mengajak orang Jakarta ke sini ya Pak. Sekalian. Ya. Pastinya yang pertama mari kita sama-sama menjaga operasional penerbangan ini ya, supaya aman, selamat ya. Kemudian di bandaranya pun nyaman ya, menyambut tamu-tamu kita yang datang dari daerah lain dengan itu pastinya Pak, senyum ya, kemudian dengan ramah sesuai dengan budaya kita ya. Kemudian kepada pemerintah setempat maupun kepentingan juga kami berharap peningkatan pariwisata yang memang sebenarnya banyak potensinya. Betul. Nah, itu kan akan sejalan dengan peningkatan rute-rute baru penerbangan ini, gitu. Kalau peningkatan penerbangannya ada, kemudian pariwisatanya nggak ada, airlines juga akan berbisnis kan. Mereka kan datang ke sini berbisnis, ada pasarnya nggak, untung nggak mereka. Nah itu, makanya kami berharap nanti jadi dari pemerintah setempat juga untuk peningkatan yang mendukung
orang luar itu datang ke Palangkaraya. Ya. Entah berwisata, entah berbisnis, ya silakan. Gitu. Mungkin nanti kalau IKN itu sudah aktif Pak, kotanya, mungkin banyak juga Pak ya kunjungan atau maskapai yang buka di sini Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kan belakangan ini juga kita banyak menteri-menteri kan datang ke sini. Ya. Menteri, kemudian DPR RI juga komisi banyak. Barusan kemarin kan Menteri Sosial, Menteri Kehutanan ya. Pertanian begitu. Nah, anggota DPR RI. Anggota DPR RI. Ya makanya kemarin. Nah, kemarin yang terakhir itu kan Komisi 5 kebetulan perhubungan. Ya. Alhamdulillah kemarin kami diberikan audiensi juga dengan Komisi 5 itu. Nah, itu juga kami sampaikan gitu. Nah, dari Komisi 5 khususnya yang dapil sini ya Pak Sauki ya kemarin. Pak Sauki. Pak Sauki itu juga sangat membantu juga ya untuk mendukung perkembangan Palangkaraya ini kok, khususnya di bandara. Insya Allah janji beliau katanya mau mendatangkan menteri-menteri yang lain seperti pariwisata dan lain-lain. Intinya beliau juga support untuk pengembangan Palangkaraya. Ya kita tunggu janjinya Pak ya. Siap. Semua menteri datang ke Palangkaraya, silakan. Melihat sekarang bandara Palangkaraya sudah besar gitu. Sekarang kota Palangkaraya enggak lagi sepi kayak dulu gitu ya. Baik, terima kasih. Siap, luar sama-sama. biasa Pak Muhammad Adi Wiyatno, walaupun tadi baru turun Pak ya dari Jakarta. Pakai Garuda, karena saya tadi lihat di luar Garuda sudah datang. Oh Pak, game sudah datang nih. Ya terima kasih banyak Pak atas sama-sama. menjadi narasumber ya, bintang tamu bisa kita katakan bintang tamu dalam podcast kita hari ini, podcast Humaitah. Terkait dengan tadi ada pembenahan fasilitas, inovasi layanan, sampai strategi pembukaan rute baru, semuanya dilakukan demi mendukung kemajuan Kalimantan Tengah tentunya Pak ya, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Terima kasih banyak Pak Muhammad Adi Wiyatno, EGM Bandara Cilikriwut atau Angkasa Pura Indonesia, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, atas waktunya, dan tentu saja terima kasih juga kepada Pak Hari yang sudah menyimak sampai akhir podcast kita ini, cuap-cuap kita begitu. Karena dari tadi kita juga sambil ngobrol santai Pak ya. Jika ada kopi di sini langsung minum aja kita Pak, sama-sama Pak. Karena jangan lupa juga bagi masyarakat bisa mendukung Pak ya pembangunan di Kalimantan Tengah, karena kalau bukan kita siapa lagi begitu. Dan juga seperti yang dilakukan oleh Bandara Cilikriwut ini membantu dalam hal meningkatkan kunjungan pariwisata dari bidang transportasi udara. Begitu. Saya Aga Jaya Bijaksana mohon pamit dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.